Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan share sedikit tentang GNS3, yaitu menggunakan Mikrotik yang sudah kita install di VirtualBox di GNS3 serta bagaimana cara meremote-nya dari komputer Windows kita. Simak terus videonya ya. Oke, di sini saya sudah memiliki Mikrotik yang sudah saya install di VirtualBox begitu ya. Di video saya sebelumnya sudah saya sertakan bagaimana cara menginstal Mikrotik di VirtualBox. Ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam GNS3. Kemudian saya sudah memiliki GNS3 juga ada di video saya sebelumnya. Kita akan jalankan terlebih dahulu GNS3-nya. Jadi kita diminta untuk membuat project baru, kita buat latihan gitu ya. Kemudian saya simpan. Di sini kita akan memasukkan nanti Mikrotik yang saya miliki di VirtualBox. Kebetulan di VirtualBox ini namanya Mikrocok. Maaf ya, saya kasih nama Mikrocok supaya nanti tidak tidak sama dengan yang di Kemo saya. Jadi saya kasih nama Mikrocok. Nah, Mikrocok ini nanti akan saya masukkan di device di GNS3. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan dulu di preference ini ya. Di preference, kemudian di sini kita untuk menambahkan OS di luar GNS3 kita bisa menggunakan macam-macam. Ini ada Kemo, VirtualBox, VMware dan lain-lain. Saya akan menggunakan VirtualBox karena saya sudah punya Mikrotik di VirtualBox saya. Nah, di sini kita klik, kemudian kita new. Nah, di sini ini adalah OS yang ada di VirtualBox saya. Kita tinggal pilih saja OS mana yang akan kita masukkan di GNS3. Misalkan seperti ini, Mikrocok punya saya. Kemudian saya finish. Oke. Nah, Mikrocok ini sudah masuk. Ini sebenarnya cukup simpel saja. Nah, di Mikrotik itu saya untuk pengaturan networknya itu cukup sebenarnya sih cukup adapter satu saja ini ya. Kita setting ke generic driver saja pakai UDP tunnel. Kemudian oke. Nah, di Mikrocok ini nanti kita ini berhasil kan sudah menginputkan Mikrotik kita ke dalam GNS3, kita tinggal edit saja dikit-dikit. Misalkan di sini untuk namanya kita mau ganti tidak menggunakan Mikrocok itu juga bisa, silakan diganti. Kemudian untuk default name-nya dibiarkan saja, ada simbol di sini, logo yang akan nanti dimasukkan di sini. Logonya seperti apa supaya kita lebih mudah mengenali Mikrotik kita. Misalkan di sini kita bisa tinggal pilih saja yang sudah ada atau kita bisa custom juga di sini dengan mengupload simbol Mikrotik ya. Jadi kita pakai yang simbol library saja, kita cari router ini. Oke, kemudian RAM-nya juga bisa diganti, network-nya juga bisa diganti. Biasanya untuk simulasi kita bisa masukkan berapapun network yang kita butuhkan. Misalkan saya kasih 5 begitu ya. Berarti Mikrotik saya nanti ada 5 port Ethernet yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada allow GNS3 to use any configure. Jadi GNS3 diizinkan untuk mengikuti konfigurasi yang ada di VirtualBox. Oke, kalau sudah ini saja, mungkin yang lain disesuaikan saja. Kalau sudah di oke, kemudian kita apply atau oke langsung. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki Mikrotik Mikrotik yang sudah kita install dengan saya kasih nama Mikrocok ini. Nah, untuk menggunakannya kita bisa coba di sini saya Mikrotiknya keliru terus ya. Mikrotiknya saya taruh di area kerja sini, kemudian nanti kita jalankan saja start ya. Kalau start otomatis nanti yang di VirtualBox itu nanti otomatis dia akan start juga ya. Kita lihat, nah ini ketika saya start di VirtualBox jalan, yang di GNS3 jalan, karena perintah start di sini nanti akan menjalankan yang ada di VirtualBox. Dengan demikian Mikrotik kita ini sudah berhasil kita masukkan ke GNS3. Nah, sekarang bagaimana untuk meremote Mikrotik yang ada di GNS3 ini dengan menggunakan Winbox yang saya miliki gitu ya. Saya punya Winbox di sini. Nah, seperti ini. Ini Winbox saya yang di local LAN ya.
Mikrotik saya yang di lokal punya saya. Nah, saya lanjutkan. Jadi mikrotik ini nanti bisa kita remote, kita masukkan dulu, kita hubungkan dengan interface loopback di komputer kita dengan menggunakan cloud ini ya. Kita menggunakan cloud. Nah, terlebih dahulu nanti kita harus memasukkan atau menambahkan interface loopback ya di sini. Kita harus menambahkan, kebetulan saya sudah memiliki. Sebelum kita menghubungkan cloud-nya dengan mikrotik kita harus memiliki interface loopback seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman sudah memiliki Microsoft KM Test Loopback ini berarti aman sudah. Tapi kalau misalkan teman-teman belum memiliki ini caranya bisa menggunakan run, kemudian ketikkan HDWWIZ ini ya. Ketikkan HDWWIZ ini artinya akan menginstal hardware untuk loopback ini ya. Oke saja. Kemudian di yes. Kemudian kita tambahkan, kita install. Jadi saya contohkan saja, ini saya sudah memiliki dua sebenarnya sih, ETH4 sama ETH5 yang loopbacknya. Saya tambahkan nanti berarti ada ETH berapa ya. Kita next dulu, kita lihat aja dulu. Saya install di sini dari list, kemudian next. Nah, di sini kita pilih yang di network, mana ya network? Ini dia. Network adapter, kemudian kita next saja. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa device yang kita yang sudah ada di sini di laptop saya. Nanti kita pilih yang Microsoft. Di Microsoft itu kita cari adapter yang ada loopback-loopbacknya. Nah, ini dia. Mungkin punya teman-teman untuk komputer yang berbeda, mungkin bahasanya berbeda ya. Tapi nanti cari saja yang loopback-loopback seperti ini. Kalau sudah kita next, kemudian next, kemudian finish. Maka kita sudah memiliki loopback baru ini ada 7 ya. Jadi nanti loopback saya ini ada 4, ada Ethernet 5, ada Ethernet 7. Oke. Seperti itu caranya. Oke. Kalau sudah punya loopback di sini device, kita bisa lanjutkan untuk yang menyambungkan dari mikrotik yang sudah jalan ini dengan cloud-nya supaya nanti kita bisa remote mikrotiknya dari Windows kita, dari host kita. Oke, kita hubungkan dulu mikrotiknya dari interface 0 atau interface manapun terserah. Kemudian di sini cloud-nya, saya delete dulu. Keluar error seperti ini, biasanya ini minta di restart untuk GNS3-nya. Ya. Nah, seperti ini ya, 7-nya kan belum masuk tadi ya, yang baru kan 7. Saya punya 4, 5, 6, tapi saya pilih yang 5 saja. Nggak bisa ya. Oke, saya masuk ke sini. Oh, ini masih merah ya. Kita perlu restart untuk GNS3-nya ya. Kita restart, kemudian lebih amannya kita bisa disable dulu untuk interface yang lain supaya tidak mengganggu ya. Bentar. Seperti ini, misalkan saya matikan saja dulu, kemudian ini virtual hostnya saya matikan, saya disable, saya sisakan loopback saya 4 dan 5 saja nanti, atau mana yang nanti bisa digunakan ya. Saya disable. Oke. Kemudian apakah sudah bisa? Kita coba dulu. Saya delete dulu aja. Kalau nggak bisa, kita terpaksa harus restart dulu. Oke, kalau sudah warnanya hijau dua-duanya begini, berarti ini sudah bisa kita remote dengan menggunakan Winbox yang ada di komputer kita. Kita buka saja Winbox-nya, kemudian kita refresh dulu. Nah, ini dia. Jadi ini sudah terdeteksi dua interface di sini ya, tapi sebenarnya interface yang terdeteksi di sini ini adalah satu interface karena MAC address-nya sama. Kita bisa pilih salah satu saja, kemudian kita bisa connect. Untuk passwordnya dikosongi karena memang mikrotiknya ini belum ada passwordnya. Kalau sudah di connect saja. Kita tunggu. Oke, ini dia. Jadi ini adalah hasil router OS kita ya. Di sini di oke saja, dan kita bisa meremote atau menggunakan Winbox di sini untuk mengkonfigurasi router yang sudah kita miliki di sini.
Oke, mungkin ini saja video untuk sementara. Untuk kelanjutannya kita akan coba-coba dengan berbagai topologi jaringan untuk kita latihan gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.